Hey Rin. Halo Din, sorry ganggu malam-malam. It's okay, santai aja. At least kan kalau kamu nelfon jadi bisa break. Emang kamu masih di rumah sakit ya? Ya, seperti yang kamu lihat nih, aku masih di rumah sakit. Kenapa Rin nelfon? Ada berita tentang Saka? Enggak, tadi aku barusan habis kirim ini list makanan buat Mas Saka selama seminggu ke depan. Aku boleh minta tolong kamu nggak? Tolong dicek, itu aman atau nggak kira-kira? Oh, oke. Nanti aku cek ya, terus nanti aku coba tanya ke dokter ahli gizi di sini. Kabarin kalau aman ya. Thank you. Oke Rin, bye. Bye. Dokter Dinda itu mirip banget sama Non Arin loh. Mirip gimana maksudnya, Bi? Dokter Dinda itu mandiri, Non Arin juga mandiri banget. Sama. Iya sih. Keren dokter Dinda tuh emang. Yaudah, Arin istirahat dulu ya. Capek seharian Ya, ya. silakan Non. Bibi juga mau istirahat. Ya, istirahat. Saya sini. Ya. Sayangku, ini surat pengalihan pemilikan rumahnya. Aku udah cek sama teman aku jadi pengacaranya. Ya katanya sih udah aman. Jadi kamu tinggal minta apa namanya tuh cap jempolnya aja. Oke? Oke, bagus kalau gitu. Yaudah, kalau gitu aku berangkat sekarang aja ya. Harusnya sih jam segini Ariana belum bangun ya. Ya harusnya sih. Yaudah ya, aku anterin kamu. Tapi aku cuma ngedropin di rumah sakit aja. Oke? Ya. Oke, let's go. Saya nggak mau berangkat sama kamu sampai kamu sadar sama perkataan kamu, Dante. Maksud kamu apa sih? Saya nggak ngerti deh. Emang saya bilang apaan? Oke, saya naik taksi aja. Salin. Mi, si Pedro sama Bias ada di rumah Arin kan? Papi tuh perlu sama si Pedro untuk dia nganterin ada paket papi, penting banget. Bisa nggak kalau papi perlu Pedro dulu sebentar? Harusnya sih aman ya, Pi. Karena yang penting buat Mami itu, Arin ada yang nemenin, ada yang ngurusin, ada yang jagain. Tapi kalau sekarang mungkin Arinnya udah ke kantor ya, Pi. Jadi Mami coba mastiin hubungin Pedro ya, Pi ya. Mimi, kalau menurut papi sih Mami ngubunginnya ke Arin aja lah. Tapi udah, Mami sarapan aja dulu, nanti setelah sarapan baru Mami hubungin. Gitu ya, Pi. Oke, ya. Pagi, Dok. Bu Dita, lagi nggak sibuk, Bu? Iya, nggak dong. Sesibuk-sibuknya saya, pasti saya bakal luangin waktu untuk jagain orang yang saya cintai, untuk ngecek gimana perkembangan suami saya. Jadi gimana, Dok? Suami saya progresnya gimana, perkembangannya sejauh ini gimana? Oh, Bu Dita belum tahu ya? Kalau Pak Saka sudah pulang dan dipindahkan ke rumah Ibu Ariana. Rumah Ariana? Ya, sudah 2 hari yang lalu. Cok,
Thank you ya udah nganterin gue. Ya. Gimana tuh soal nomor yang diurus sama si Dion? Udah selesai belum? Belum sih. Katanya Dion sih mereka lagi baru sampai lokasi doang sih hari ini. Lama banget ngurusin gituan doang. Fix lo ditipu nih. Kan gue udah pernah bilang sama lo, jangan berurusan sama tuh orang. Wah, lu bener juga sih, Sil. Yaudah deh, gue langsung nyamperin Dion sekarang ya. Yaudah, Gue yaudah. pergi ya. Aduh Inces, datanya sendirian aja. Pangerannya mana? Ketinggalan di istana ya? Halo Dion, aku ke rumah Ariana sekarang ya. Soalnya ternyata Saka itu dirawat jalan di rumah Ariana. Nanti pokoknya kelanjutannya gimana aku bakal kabarin kamu. Aku OTW sekarang sana. Oke, bye. Bias, ya non? Saya cuma mau ingetin aja sih. Jam 9 pagi nanti, itu Mas Saka harus minum obat syarafnya. Saya udah siapin, saya udah pisahin juga. Saya udah buatin resepnya juga, jadi Bias tinggal ikutin resep yang saya bikin aja. Iya, baik Non. Nanti Bibi baca ya. Nanti kalau ada apa-apa jangan lupa kabarin, Arin. Siap Non, pokoknya Mas Saka aman sama Bibi. Iya, percaya kok. Ya udah Non, berangkat. Hati-hati ya Non ya. Ya udah, Arin berangkat ya. Seenaknya aja kamu ya. Bawa pulang Saka gitu aja. Siapa kamu? Kamu harus ingat ya, kamu itu udah mau cerai sama Saka. Bisa nggak sih? Kamu tuh nggak usah gangguin kita lagi. Bikin aku takut tau nggak Saka kenapa-napa? Takut kamu bilang. Kemana aja kamu selama ini? Baru sekarang takutnya? Baru sekarang pedulinya? Aku tiap hari jagain Saka kok. Hampir setiap hari malah. Cuman ya akhir-akhir ini jamnya nggak nentu aja. Karena kan aku sering mual-mual gara-gara hamil. Tapi ya aku kesana. Iya kebetulan aja mungkin pas kamu datang akunya lagi nggak ada. Oh gitu ya? Terus kenapa pihak rumah sakit selalu nelponin aku? Katanya nggak ada yang jagain Mas Saka. Dan itu jadi menghambat terapinya Saka. Iya mungkin pihak rumah sakit cuma tahu nomor kamu aja. Ariana udah deh ya kamu tuh nggak usah caper. Seolah-olah kamu tuh jadi istri yang paling peduli sama Saka. Ingat, kamu udah mau cerai. Seharusnya kamu malu sih ngomong kayak tadi. Itu kamu tahu, saya yang udah mau cerai aja sama Saka, masih peduli sama Saka. Sedangkan kamu wanita yang selama ini dibela-belain sama Saka, kamu malah nggak pernah ada. Resek banget sih Ariana. Selama ini emang cuma Ariana yang selalu siap menjaga dan merawat aku. Emang kapan kamu ke rumah sakit? Coba deh kamu bilang. Kamu ngomong kayak gitu seakan-akan kamu datang ke rumah sakit tuh setiap hari. Iya. Wow. Hebat kamu ya. Oke, kalau gitu gini aja, kita confirm sama dokter Dinda. Siapa yang lebih sering ke rumah sakit ngerawat Mas Saka? Saya atau kamu? Kira-kira kapan saya nemenin Mas Saka sesi terapi dan kapan kira-kira kamu datang ngejagain Mas Saka? Udah deh, udah ya. Kamu nggak usah sok perhatian kayak gitu. Aku tahu kamu tuh nggak tulus sama Saka. Ya kan? Dit, buat apa saya ngelakuin itu semua, Dit? Apa untungnya buat saya? Saya udah mau cerai sama Saka kok.
kasihan ya sama Saka ya dapetin wanita kayak kamu ini. Wanita yang bener-bener menganggap bahwa dirinya adalah cinta pertamanya Saka, terus seakan-akan sekarang jadi cinta sejatinya Saka, tapi malah kelakuannya kayak gini loh. Udah gini deh, saya gak ada waktu, saya mau ke kantor, saya juga sibuk. Saya nggak kayak kamu, nggak ada kerjaan, saya nggak ada waktu untuk ngurusin hal-hal seperti ini. Kalau kamu mau bertindak seakan-akan kamu itu adalah istri paling sempurna, paling peduli sama Saka, terserah, saya nggak peduli. Saya nggak mau tahu. Yang jelas sekarang saya cuma peduli kesehatannya Saka aja. Udah, itu aja. Aku tahu Dita cuma alasan aja karena dia sadar dia jarang nemenin aku. Lebih banyak Aryana yang nemenin aku selama ini. Bahkan seharian pun dia nggak pernah datang ke rumah sakit sama sekali. Dita makanya nggak sayang sama aku. Aduh, Nona ini kenapa sih? Bibi, duduk di situ aja dulu. Ini, ayo, sini. Ya, tunggu. Duduk. Gini aja deh, Bibi bikin teh hangat dulu ya, buat Dita. Ya. Ya udah, oke. Sebentar. Cepet Bi ya. Hai Rin. Hai, Mbak. Rin, ini aku bawain makanan buat Saka. Oke, nanti aku titip di Yes. Thank you ya, Mbak ya. Sama-sama Rin. By the way, ini udah jam segini kok kamu belum berangkat kantor sih? Aku tadinya udah mau berangkat ke kantor, Mbak. Cuman ini ngeliat Dita mual-mual gini gimana dong? Aku juga bingung jadinya. Ya udah kalau gitu kamu berangkat aja, nanti biar Dita aku yang urus. Serius, Mbak. Aku ngerepotin nggak ini udah bikinin makanan terus sekarang ngurusin Dita lagi? Nggak apa-apa. Lagian kan di rumah juga ada Bias. Iya sih, ya. Nanti kalau ada apa-apa tinggal minta tolong Bias aja Oke. bantu ya. Iya. Dit, saya tinggal ya. Nanti kamu titip sama Mbak Riri. Mbak, ini nanti bisa tolong dikasih ke Bias nggak ya? Sini. Oke, ya udah. Makasih ya. Iya. Mbak. Hati-hati ya Rin, berkabar. Bye. Ada tamu? Buat siapa tuh? Itu Dita. Dita? Kok dibuatin minum? Kan Nona Rin udah berangkat kerja. Itu loh, dia kasihan itu lagi huak-huak hamil muda. Nanti kalau udah dia minum teh udah enakan tak suruh pulang kok langsung. Baik banget sih, walaupun tetap disuruh pulang. Ayo jadi syukur. Kepaksa ini, kepaksa. Apaan? Kayaknya udah 3 jam deh. Kita belum ngontrol Mas Saka. Ayo. Aman Nyong, 3 jam kita tinggalin, nggak ada apa-apa. Let's go. Let's go gimana? Lawang itu lihat loh meringis-meringis kayak gitu tuh. Kayak apa butuh sesuatu gitu tuh, terjemahkan itu loh bahasa mukanya itu. Suhu mau apa? Oh, mau ketemu Dita ya? Kok Dita sih, orang lagi sakit kayak gitu kok malah mau ditemuin sama Dita sih? Jangan-jangan Suhu denger Dita ada di luar. Nggak usah deh. Udah. Mas Saka butuh apa ya? Gini ya Mas Saka ya, Bibi tuh agak bingung deh, nggak paham banget. Mas Saka kan udah makan ya, udah minum. Sebentar lagi tuh Nona Riri datang, tadi juga udah mandi, ya kan? Tapi kalau mau ketemu Dita, Bibi nggak bisa bantu itu, beneran deh. Aku sebenarnya mau pipis, Bias. Oh, Mas Saka mau nonton TV ya, nonton TV. Mau jogging. Ke mall jangan dulu lah Suhu kan masih sakit. Sabar ya. Nyium bau aneh-aneh apa gitu. Iya lagi. Baunya nggak enak gitu ya. Kok bau banget lagi. Ini kayak pesing sapi nggak sih?
Kayaknya lebih dari pesing sapi itu. Kayak bau jengkol juga nih, Nyong. Jengkol apa sih? Nggak mungkin. Ini lebih dari bau semuanya, ini baunya busuk banget kok. Astaga. Suhu ngompol. Gantiin dong. Ya, masa aku? Ya kamu yang gantiin, kamu kan laki-laki. Masa ya aku sambil merem tak kelorotin kayak gini, atau aku begini sambil lorot? Ya nggak mungkin nih kamu lah. Nanti kalau udah selesai kamu panggil aku ya. Suhu maaf ya, tadi Ai bilang bau pesing sapi sama bau jengkol. Katanya Suhu ngompol. Maaf ya, Suhu. Sekarang kita ganti celana dulu ya, Suhu. Celana dulu. Gue udah tahu, Dit. Pasti lo kesini punya maksud lain. Bukan kangen sama Saka atau khawatir sama Saka. Ngaku aja. Kan gue udah bilang, gue gak akan ngaduin kelakuan lo itu ke siapa-siapa. Gue juga tahu. Lo pasti nanya kayak gini juga karena ada maunya kan? Ya intinya sih gue gak pengen lo sama Saka bersatu. Jadi biar Ariana sama Saka itu kebalikan. Jadi soal tawaran gue kemarin, anytime lo butuh bantuan, informasi atau apapun tentang Saka dan Ariana, gue bisa bantuin sih. Oke. Gue sebenarnya lagi butuh cap jempol Saka untuk urusan gue. Jadi soal tawaran gue kemarin, anytime lo butuh bantuan, informasi atau apapun tentang Saka dan Ariana, gue bisa bantuin sih. Oke. Gue sebenarnya lagi butuh cap jempol Saka untuk urusan gue. Buat? Udahlah, Mbak Riri nggak perlu tahu. Pokoknya yang jelas, kalau gue bisa dapetin cap jempol Saka, gue pasti akan tinggalin Saka. Dengan begitu Saka akan masih bertahan sama Ariana dan Galvin gak akan berpindah ke lain hati kan? Yaudah kasih gue suratnya sekarang. Gue bantuin. Good. Udah diganti. Ini, tuh. Taruh mana nih? Belakang. Iyalah. Cucu. Semoga dengan kejadian ini Mas Saka paham siapa yang peduli sama Mas Saka dan siapa yang enggak. Coba tuh Mbak Dita, dia baru datang, udah gitu kayaknya udah mau pulang. Padahal kan udah dari kemarin Mas Saka di sini. Tapi coba Non Arin, setiap hari bolak-balik ke rumah sakit nemenin Mas Saka,
jagain Bibi aja sampai kasihan loh. Nggak tidur, boboknya di kursi. Namanya di rumah sakit kan nggak bisa bobok di kasur. Ya Mas ya? Bias. Maaf, bikin kaget. Maaf banget, kayaknya Dita butuh teh hangat deh. Ya ampun, tadi udah Bibi bikin, cuma lupa dianterin. Iya ya, nggak apa-apa. Bentar ya. Iya. Hai Sak. Sak, aku bantu suapin ya.